Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita hari ini. At-tayammumu. Qad arafta, sungguh engkau telah tahu, anna toharoh, sungguhnya bahwasannya toharoh, takunu bil wudu'i, kamu berwudu, au bil ghusli, atau dengan mandi. Ila kecuali ana ba'don nasi, ila kecuali ana bahwasannya ba'don nasi sesungguhnya sebagian dari manusia. Qad la yajidu tidak mendapatkan al-ma'a, artinya air, aslan sebagaimana dalam keadaan biasanya, seperti keadaan biasa ya sehari-hari. Ada posisi-posisi kita tidak mendapatkan air seperti hari-hari yang biasanya kita mendapatkan air. Contohnya apa? Kaman seperti yusafiru, orang yang bersafar, yang musafir. Fis sahra'i, di gurun sahra. Fis sahra'i, ini di padang gurun. Ya, baik, saya ulang. Qad arafta, sungguh engkau telah tahu, anna toharota, bahwasanya toharoh bersuci, takunu, kamu menjadikan bil wudu'i, wudu, atau bil gusli, atau bil gusli dengan mandi. Ya, bedanya apa gusli dengan goslu? Guslu dengan goslu ya. Kalau goinnya fathah, goslu. Ini membasuh. Membasuh. Kalau guslu, goinnya domah, ini mandi. Ya. Bedanya tipis. Guslu, ya ini mandi. Goslu membasuh, kalau guslu, ini mandi. Ila kecuali ana bahwasanya ba'do sebagian anasi manusia sungguh la tidak yajidu mendapatkan alma'a air aslan itu asli ya, asli maksudnya dalam posisi seperti biasanya sehari-hari jika kita ada air. Kaman seperti orang yusafiru yang bersafar, yusafiru. Ini fi'il sulasi mujarad yang sudah mendapatkan tambahan ya. Dari kata safaro, tambahnya huruf alif. Safaro, yusafiru. Jadi walaupun ini ya-nya doma, ini bukan pasif, fi'il mudhari aktif ini ya. Nah, kita wazannya belum belajar. Tidak apa-apa, insya Allah nanti sampai ya setelah buku 1 jilid 1 selesai kita akan masuk ke sulasi majid. 3 huruf yang mendapatkan tambahan. Walaisa ma'ahu dan tidak ada bersamanya, walaisa dan tidak ma'ahu bersamanya minal ma'i dari air. Ya, ini safar, jalan dalam perjalanan dan dia tidak punya air. Ila kecuali apa yang yakfi itu dari kafa, yakfi cukup ya. Cukup lisyurbihi untuk minum saja, untuk minum. Ya, jadi air ada berapa botol. Tapi ini untuk persediaan minum karena perjalanannya masih beberapa waktu lagi yang harus diselesaikan, masih agak lama ya. Berarti ini baik kita selesaikan dulu. Wabak nasi dan sebagian manusia yang lain kot yajidu ma'a, dia mendapatkan air, ada air. Walakin akan tetapi yamna'uhu, mana'a yamna'u ya. Mana'a yamna'u ini fi'il mudhari. Mana'a melarang, telah melarang atau mencegah atau menahan
atau menolak, mana artinya. Yamna'u fi'il mudhari'nya mencegahnya atau melarangnya, minal wudu'i dari wudu, bihi, bihi maksudnya bihi dengan air, awil gusli atau mandi, minhu darinya, dari air tadi. Maniun itu terhalang, atau halangan, satu halangan. Maniun itu isim fa'il, Bu. Mazanya fa'ilun. Maniun fa'ilun. Isim fa'il ya. Artinya apa? Maniun penghalang. Nah, tapi ini satu penghalangannya. Kalau jamak ya ini penghalang-penghalang mawani'i. Maniun penghalang, minal mawani'i dari penghalang-penghalang. Jadi penghalangnya banyak maksudnya ya, penghalang untuk menggunakan air. Mislu contoh al-marodi, orang yang sakit ya, marot. Misalnya orang yang sakit marot. Alladzi yang yakhsha takut atau khawatir, minhu darinya, dari penggunaan air tadi, al-halaka mencelakai atau menjadikan suatu keburukan, ala atas nafsihi dirinya. Ya. Selain karena tidak ada air, tadi yang pertama, yang tadi ya Bu ya, orang yang sedang dalam perjalanan di gurun. Kalau kita kan jarang ya ada gurun ya, maksudnya gurun pasir. Tapi nanti juga bisa dianalogikan ke situ. Kalau kita musafir di tempat yang asing yang kita tidak tahu di mana sumber air, nanti ada juga keringanan, kita boleh bertayamum. Hina idin itu waktu itu, pada saat itu, hina idin itu. Saat itu boleh ya. Fahina idin, maka saat itu, ya juzu, boleh. Ya juzu boleh. Lahu bagi orang tadi, orang mana tadi? Oh yang tadi. Yang pertama karena bepergian, musafir, yang dia sehat, tapi nggak ada air. Ini kok bawa kok ini air? Oh, bawa, tapi dia ini air bekal untuk minum. Oh, iya misalnya. Dan yang kedua, air ada melimpah ini musim hujan, apalagi musim hujan, bahkan sampai banjir-banjir nih. Tapi ini orang terhalang. Terhalang kenapa? Dia tidak boleh terkena air. Mungkin karena penyakit ya. Penyakit apa yang tidak boleh kena air? Ya, banyak, apalagi kalau sudah sepuh gitu ya, ketika kena air, wah dia menggigil kedinginan, sakitnya kambuh misalnya. Kalau sudah sepuh itu beda ini pertahanan sistem tubuhnya dibandingkan yang masih muda. Dingin sedikit aja menggigil, kalau udah menggigil nanti sakit yang lain itu jadi datang ya, penyakit lainnya. Nah, ini yang sepuh-sepuh ini, apalagi yang sudah punya pengalaman ya merawat bapak ibunya yang sudah sepuh pasti paham ya, nggak boleh kena dingin. Atau karena penyakit yang lain, misalnya apa, lukanya apabila kena air dia nggak sembuh-sembuh, atau justru membahayakan ketika kena air. Atau apa misalnya, kalau luka kemudian atau penyakit kulit. Nah, kalau penyakit kulit Bu, seperti penyakit-penyakit yang ringan, kalau terkena air itu tidak sampai membahayakan, maka dia tidak boleh tayamum ya, masih wajib wudu dengan air jika ada air. Tidak membahayakan maksudnya. Kalau penyakitnya makin parah atau dia justru berisiko kematian, nah itu dilarang pakai air. Tapi kalau penyakitnya ringan nggak apa-apa, nggak dibolehkan tayamum, masih harus wudhu dengan air. Kita lanjut, yastakmila itu menggunakan.
untuk menggunakan istakmala, yastamilu nanti jadi turunannya mustakmal ya. Mustakmal itu ya dari kata istakmala, yastamilu ini ya. Ini juga sulasi yang sudah mendapatkan tambahan huruf ini. Mustakmal artinya terpakai. Kalau yastamilu ini memakai. At-turaba, turab. Turab apa turab? Turab itu tanah. Nah, tanah ya, turab. Badalan sebagai pengganti minal ma'i dari air. Wahada yusamat tayamum. Nah, inilah yang dinamakan tayamum. Jadi tayamum itu apa? Bersuci dengan debu ketika terhalang menggunakan air karena alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan ya. Dan yang kedua karena memang airnya nggak ada. Benar-benar karena airnya nggak ada. Lagi musim kemarau ini, air susah. Gitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut. Fatayamumu huwa isolu turabi. Apa itu tayamum? Ya, definisinya. Tayamum itu apa? Huwa ialah isolu. Isolu itu menyampaikan. Isolu. Kalau wasola kan sampai ya. Wasola sampai. Atau tersambung ya. Isolu menyampaikan aturobi tanah. Tanah. Tanah, tapi nanti secara khusus nanti disebut mubarun, ya, mubarun debu, yang ada debu halusnya. Nah, kita masih bicara umum dulu ya. Isolut turobi menyampaikan tanah ilal wajhi ke wajah. Nah, yang pertama ini ke wajah ini menyampaikan tanah ke wajah. Wal yadaini dan dua tangan. Yadun tangan, yadaini dua tangan. Bisyaro ito bi syartun syaro ito ini syarat-syarat ini jamak dari syartun syarat-syarat mahsusotin yang khusus syarat-syarat yang khusus atau tertentu wahwa yakumu wahwa dan dia maka dia boleh dan dia ini tayamum ini yakumu satu makom atau eh, yakumu ini berdiri maksudnya makoma wudhu. Dia satu level derajatnya dengan wudhu. Maksudnya ya wudhu begitu ya, satu level, satu derajat dengan wudhu. Wal ghusli dan mandi fi ba'dil ahayina. Fi ba'dil ahayini. Pada sebagian waktu. Pada sebagian waktu atau sebagian keadaan. Ya, baik. Ya, ini syariat Islam yang mungkin tidak ada di agama lain ya, wallahu alam. Ya, agama lain ada nggak tayamum ya? Kalau kita insya Allah komplit ya, fikih kita itu komplit sekali. Kalau nggak ada air, ya bersucinya dengan debu. Ini untuk bersuci ketika mau sholat aja atau mau yang lain, misalnya karena punya hadas besar. Termasuk juga dengan karena hadas besar ya, Bu. Termasuk ketika punya hadas besar. Seperti mimpi basah atau ihtilam. Oh, mimpi basah kan harus mandi tuh ya, harus mandi. Ihtilam ini mimpi basah. Tapi air nggak ada, bagaimana ini? Untuk agar bisa dibolehkan untuk sholat, ya tayamum. Bagaimana tayamumnya? Apa harus guling-guling di tanah yang berdebu? Karena ini hadas besar nih. Ya, berguling-guling di debu di tanah supaya badan semua punggung semua kena debu. Ya, ini pernah dilakukan oleh sahabat ya, seperti itu. Jika seorang sahabat ini berjima dengan istrinya, nggak mendapati air, jadi untuk sholat, dia kemudian tayamum dengan cara berguling-guling di debu ya, di lantai untuk
agar dibolehkan sholat ya, dengan cara tayamum seperti itu. Ini salah satu sahabat ya yang pernah sampai kepada Rasulullah dan dilaporkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah, oh nggak begitu cara tayamum. Tayamum itu tidak berguling-guling di lantai yang berdebu untuk yang hadas besar karena jima dengan istri, jima atau berhubungan suami istri ya. Tapi tetap sama seperti ketika hadas kecil, cukup dengan menyampaikan debu atau mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan. Sudah selesai ya. Itu ya selesai sama. Jadi tidak karena kalau mandi besar kan harus semua anggota badan teraliri air ya dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau mandi besar itu dengan air. Nah, kalau tayamum itu ya logikanya ini sahabat. Kalau tayamum berarti ya debunya harus sama ini. Semuanya harus diratain ke seluruh anggota badan ya. Itu ya, tapi ternyata Rasulullah mengatakan tidak seperti itu. Tayamumnya bagi orang yang punya hadas besar karena jima suami istri ya sama seperti hadas kecil wudu ya. Eh, Cukup dengan mengusap wajah dan dua tangan. Ya. Baik, kita lanjut ya Bu. Kaifiyatut tayamum. Kaifiyat itu tata cara tayamum. Wa kaifiyatut tayamumi, tata cara tayamum. Nah, ini kaifiyat itu udah jadi bahasa Indonesia ya, kiat-kiat. Kiat-kiat kan cara-cara ya, kaifiyat. At-tayamumi tayamun antuhdiro tuhdiro kamu menghadirkan tukdiro menghadirkan mendatangkan boleh turoba tanah aladi yang lahu tanah tadi memiliki gubarun. Gubarun ini debu. Ya, jadi tata caranya yang pertama ini apa ini? Iya, ada tanah, tapi tanahnya harus ada debu halusnya. Kalau bongkahan tanah saja kemudian kita letakkan tangan kita di situ, di tanah yang bongkahan tadi kita pukulkan situ, ini masih belum memenuhi ini ya eh, tata cara tayamum ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ya juzu boleh. Ini ya juzu boleh. Antas takmilat kamu memakai. Tas takmilah memakai. Kamu memakai ini wazannya. Domirnya anta ya. Tas takmilu. Fi'il mudhari yang ketujuh ini ya. Takrib ketujuh tas takmilu. Kenapa ya tas takmila? Ini ada annya. An itu merubah doma menjadi fathah menjadi doma ketika dia mufrad ya, fi'il mufrad tunggal, fa'ilnya tunggal. Atina, atina tanah, tin tanah. Selain tin, apa tadi tanah itu? Turab ya, turab juga tanah. Al musama yang dinamakan, musama dinamakan Indana untuk Indana itu di kita ya, nama di kita Nafar, Nafar. Nafar ini bahasa mana ya? Bahasa Padang atau bahasa mana itu? Ada apa untuk bahasa Malaysia ya? Kalau Jawa kurang dikenal nih Nafar ini. Nafar ya. Ada yang paham ini ibu-ibu yang lain? Nafar ini dari bahasa mana ini Nafar? Debu, tanah yang punya debu disebut nafar. Nafar ini pasti bahasa daerah ya. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia juga, saya kurang kurang familiar dengan nafar. Ya, baik. Ba'da dakihi, ba'da setelah dakihi, dakihi itu menumbuk, dakoten dengan tumbukan idatan yang berulang ya, idatan. Jadi ketika tanahnya itu tidak punya debu maksudnya ya,
Masih tanah bongkahan, bagaimana tayamum kita? Ya udah kita tumbuk dulu. Kita tumbuk dengan tumbukan yang berulang-ulang sampai dia menghasilkan debu yang halus. Ya, debu yang halus. Sampai ada debu halus. Hatta sehingga yusbihu mendapatkan atau menghasilkan eh, lahu baginya gubarun naim. Gubarun tadi apa? Debu. Gubarun debu. Gubarun debu. Naimun. Naimun lembut. Gubarun debu. Naimun lembut. Naim itu lembut ya. Gubarun debu. Naimun lembut. Suma tadribu, suma kemudian tadribu dari kata doroba, Pak Bu. Ini udah sering sekali nih ya. Doroba apa artinya, Bu? Memukul. Ya, doroba, ya tribu memukul. Ya, tapi di sini diartikan menepuk. Ya, kalau memukul sepertinya ini ya, berkelahi saja ya. Memukul tanah. Menepukkan. Ya, suma tadribu, menepuk bikafaika dengan kedua tapak tanganmu. Bikafaika dengan tapak tanganmu, dua tapak tanganmu. Wa anta dan engkau mufarikun. Mufarikun itu memisahkan. Mufarikun, memisahkan. Kalau di sini boleh diartikan merenggangkan. Mufarikun itu apa ini merenggangkan? Asobi'aka, jari jemarimu. Ya, asobi'aka, jemarimu, jari jemarimu. Watam sahu dan mengusap bihima dengan dua telapak tanganmu tadi. Wajhaka, wajhaka itu wajahmu. Badian memulainya, badian memulai bi'a'lahu. Bi'a'lahu itu apa? Yang bagian atas. A'la atas, bagian atasnya. Atas wajah dulu. Ya, kalau wudhu dengan air kita boleh ya, boleh memilih ya, memulainya dari samping, wajah bagian samping boleh, dari wajah bagian bawah boleh, dari atas boleh ya kalau dengan air. Tapi kalau dengan debu tayamum ini dari atas dulu, dari atas dulu ya. Wata'amuhu ini dan meratakannya, wata'amuhu dan meratakannya bil mashi dengan usapan. Nah, gitu ya dari atas, kemudian meratakannya dengan usapan. Ya, selesai ini wajah ya. Selesai. Wajah itu mana? Ya, kemarin sudah wajah itu. Wajah itu dari atas ke bawah dari tempat tumbuhnya rambut. Mana piti syari ya, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai kemudian pertemuan dua tulang rahang yang bawah yang tempat lancip tumbuhnya jenggot itu. Dari atas ke bawah kan itu wajah itu ya. Kemudian dari samping kiri kanan ya dari telinga kiri ke kanan. Nah itu wajah seperti itu. Yang dimaksud wajah yang wajib diusap. Nah, wajib diusap. Apakah nanti wajib mengusap kepala seperti ini, seperti ketika wudhu? Oh, enggak usah, enggak usah ya. Enggak usah. Nanti kalau kepalanya rambutnya tebal jadi menyimpan debu nanti ya. Menyimpan debu. Tidak usah. Hanya wajah. Kemudian yang kedua, summa kemudian tadribu engkau memukulkan lagi, menempukkan lagi di kafaika ya. Setelah tepukan pertama tadi diusapkan ke wajah, bikafaika dengan tapak tanganmu, bikafaika dengan tapak tanganmu, sanian yang kedua. Oh, berarti tepukan yang kedua ini. Kalau dikatakan tepukan kedua, berarti tadi mengusap wajahnya sekali atau dua kali atau tiga kali, Bu? Mengusap wajahnya tadi perlu sekali atau sampai tiga kali?
Kali ya, Bunda? Sekali saja ya, sekali saja. Ya, kalau wudhu kita boleh 3 kali karena sunnah kalau wudhu ya, membasuh wajah sampai 3 kali. Tatlis ya, 3 kali kan. Itu sunnah. Wajibnya yang sekali saja. Tapi kalau ini tapi kalau tayamum nggak ada sunnah 3 kalikan, 3 kalikan ini ya, mengusap wajah dengan debu. Sekali saja kalau tayamum. Ala turabin di atas tanah buatam sahu dan engkau mengusap bika dengan tapak tanganmu ala yusro. Yusro itu kiri, yada itu tangan, al yumna tangan yang kanan. Jadi debu yang di telapak kiri itu untuk mengusap tangan kanan, Bu, ya. Jadi yang diusap tangan kanan dulu ini ya, maksudnya memakai debu yang ada di telapak tangan kiri. Kenapa? Ya kan sunnah mendahulukan yang kanan. Tapi hati-hati ketika mengusap telapak tangan kanan, debu yang di telapak kanan jangan ikut diusap ya, itu dilewati, dihindari. Jadi dengan telapak tangan kiri yang ada debu tadi mengusap tangan kanan dan hindari telapak tangan karena telapak tangan sudah ada debunya. Untuk apa? Untuk mengusap tangan sebelah kiri. Ya, begitu ya. Untuk mengusap tangan sebelah kiri. Dan juga sama ketika mengusap tangan sebelah kiri, ya hindari juga tapak tangan sebelah kiri karena dia sudah ada debunya ya, sudah ada debunya. Debunya sudah dipakai juga untuk mengusap tangan yang kanan. Itu ya. Ilal ilal marofiki sampai siku. Nah, mengusapnya sampai siku. Nah, mengusapnya sampai siku. Nah, nanti kalau di tempat lain Ibu melihat itu tayamum kok hanya sampai pergelangan tangan saja itu, nah memang ada dasarnya juga. Ada dibolehkan juga ya Bu ya, tidak usah kaget, tidak usah heran, dan tidak usah protes. Tayamum kamu tidak sah sampai siku. Oh, tidak usah begitu, karena memang nanti ada juga yang pendapat tayamum itu sampai pergelangan tangan saja. Ya, melewati apa ini mata mata tangan ya, mata tangan ke kaki ada mata kaki, mata tangan ada mata tangan nggak itu ya, yang ada tulang yang bulat di telapak tangan dan bergelangan itu ya, sampai di situ, lebih sedikit. Suma bikafikal yumna al yadal yusra tadi sudah ya. Suma kemudian bikafikal yumna dengan tapak tanganmu yang kanan, yumna itu kanan. Yadal yusra tangan yang kiri untuk mengusap tangan yang kiri kadzalika ya seperti demikian tadi. Nah, wa ta'umuha dan meratakannya bil masi dengan mengusapnya. Nah, diratakan dengan mengusap. Baik, sampai di sini adakah yang masih ini? Maaf, masih ketinggalan atau perlu diulang atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Silakan, nggak ada Bu? Kalau nggak ada kita lanjut. Itu tas takmil Tastamil memakai ya, memakai. Ya, maksudnya apa Bu? Tastamil artinya atau bagaimana? ya tadi terlewat. Ustaz. Iya, tastamil itu memakai atau menggunakan. Ya, begitu ya Bu. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya, kita lanjut. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Asbabut asbabu sababu sebab itu sebab alati yang yubihu membolehkan atau boleh tayamuma bertayamum yang pertama adalah fakdul ma'i. Jadi sebab pertama yang kita dibolehkan
Bertayamum adalah faqdul ma'i. Yang tadi sudah disebut kal musafiri fi sohro, seperti musafir yang dalam perjalanan ya di sohro itu padang atau gurun. Kalau kita ya di sawah tapi musim kemarau kan sama ya susah air itu ya. Sedang di persawahan nih jalannya itu di jalan sawah-sawah ini belum ketemu perkampungan. Nah, sama itu. Au khaufu husuli dzarari atau khaufu itu takut, husuli itu adanya ya, doruri itu bahaya. Husuli itu mendapatkan atau adanya doruri bahaya atau takut mendapatkan bahaya. Memang apa sih bahaya? Ada kalau di gurun tuh seperti mata air, hanya satu-satunya di gurun itu. Tapi itu juga tempat minum bukan hanya untuk manusia saja, tapi juga hewan. Hewan gimana maksudnya? Ada kuda, ada unta misalnya, tapi juga singa juga minumnya di situ ya, singa. Untuk jam-jam tertentu, singa juga datang ke situ untuk minum. Selain singa apa? Binatang-binatang buas yang lain, ya seperti raja wali, gagak itu kan binatang buas ya, suka matok itu. Itu ada bahaya seperti itu ya. Kalau lebih-lebih kalau emang singa ya, singa itu kan, bukan untuk ditakuti ya, kita nggak boleh takut sama singa ya, tapi untuk dihindari sajalah ya, untuk dihindari. Min istiqmalil ma'i, dari menggunakan air, dari menggunakan air. Jadi takut ada bahaya ketika menggunakan air ya, contohnya seperti tadi. Kemudian karena sakit ya, kalmaridi seperti orang yang sakit, aladi yang ya'rifu tahu, paham, zalika. Zalika itu yang demikian itu, yang dengan tadi binafsi pada dirinya paham, maksudnya dirinya sendiri paham. Paham apabila menggunakan air itu justru berbahaya, berbahaya bagi kesehatannya, bagi penyakitnya makin parah atau enggak sembuh-sembuh gitu ya. Atau bi ikhbari itu setelah melalui uji ya, uji tes, uji atau uji lab, uji lab tabib dokter, tabib itu dokter ya. Ikhbari, bukan uji ya, kabar ini, ikhbari itu kabar atau kata dokter gitu sajalah ya, kata dokter. Atau seperti misalnya kata dokter ikhbari itu kabar atau informasi dari dokter terkait dengan seseorang tadi ya yang tidak dibolehkan terkena air. Contohnya apa? Ya habis operasi di bagian anggota wudhu misalnya ya. Kalau dia masih ini kan nggak boleh kena air ya, kalau masih jahitannya basah. Nggak boleh. Nah ini sebab-sebab yang kita boleh tayamum. Yang pertama fakdul ma'i, ketiadaan air. Baik memang airnya itu nggak ada atau airnya ada tapi ada bahaya apabila kita di situ, ada bahaya yang mengantar. Itu juga tergolong airnya dianggap nggak ada. Airnya ada sebenarnya, tapi dikerubungi oleh hewan buas ya di mata air itu karena dia juga sedang butuh minum itu hewan buas. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau misalnya gini ya Bu, kita sedang jalan atau di rumah ini musim kemarau. Ini ada air. Kalau ada air, sedangkan dia hidup itu diperlukan untuk minum orang-orang yang ada di rumah itu, maka kita dibolehkan tayamum juga. Ya, jadi diutamakan untuk minum dulu, keperluan hidup ya menyambung nyawa. Tapi ini udah pada minum semua ini Pak, udah pada minum semua. Baik, kita lihat yang ada dalam tanggungan kita, apa dari hewan-hewan yang kita piara. Dia sudah minum belum? Ya, itu Bu, urutannya seperti itu. Yang pertama manusia dulu. Manusia butuh minum, ya sudah, jangan dipakai untuk berwudu. Ya, tayamum saja. Ini orang-orangnya sudah pada minum, Pak.
dan besok ada, tangki datang lagi besok. Kalau sekarang sudah terpenuhi kebutuhan air untuk, orang-orang penghuninya. Baik, turun lagi, Bu. Penghuni berikutnya adalah penghuni dari yang kita tanggung, hewan-hewan yang kita tanggung. Jadi ketika sudah minum dan airnya masih sisa, kita mesti lihat kucing kita, ayam kita, embek kita, sapi gitu ya. Dia juga perlu minum, maka kita berikan untuk minum itu hewan-hewan itu. Kenapa? Ya itu makhluk Allah yang harus dijaga kesinambungan hidupnya juga ya. Maka kita jangan pakai untuk wudhu, tapi untuk minum mereka. Ya, untuk minum hewan-hewan. Ya, sampai seperti itu ya aturan tayamum itu. Karena ini Islam agama rahmat ya. Dia tidak egois ya, ini sholat nih, menghadap Allah ini harus wudhu. Enggak begitu, Allah itu maha pemurah. Ya, ini lebih penting untuk minum, minum. Tayamum saja wudhunya. Tapi ini hewan-hewan gimana? Biar mati saja ini lebih penting wudhu. Tidak. Kesinambungan hidup hewan juga lebih penting. Wudhu aja, wudhunya tayamum saja. Ya begitu ya, tayamum saja. Nah, baik kita lanjut lagi ya. Sedikit lagi waktunya ya. Surutut tayamum, surutut tayamum, syarat-syarat tayamum. Ya, surutut itu jamak dari syartun, syartun syarat, surutut syarat-syarat. Syarat-syarat tayamum. Jadi syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang mesti ada. Mesti ada sebelum kita masuk dalam suatu pekerjaan. Itu syarat. Kalau rukun apa? Rukun itu sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, harus dikerjakan dalam suatu pekerjaan. Kalau syarat itu di luar pekerjaan, kalau rukun di dalam pekerjaan. Nah, ada syarat sholat, ada rukun sholat, nanti ya Bu ya. Ya, syarat masuk ke perguruan tinggi, ya misalnya kan itu berarti harus dipenuhi sebelum kita daftar. Apa misalnya ya punya ijazah SMA, kemudian apalagi lulus tes ya syarat-syaratnya. Itu di luar, harus dipenuhi di luar sebelum kita masuk sebagai anggota atau mahasiswa ya yang diterima. Syaratnya harus dipenuhi dulu. Baik, kita lanjut. Wujudul udri al-mubih ilahu. Wujudul udri, wujud itu adanya. Wujud kidam baka, wujud itu ada ya. Al-udri alasan. Uzur itu alasan. Alasannya, uzurnya syar'i tidak ini? Atau jangan-jangan alasan-alasan aja ini, sakit-sakit aja ini, nggak masuk kerja. Ini alasannya syar'i, nggak masuk kenapa? Ini istrinya sakit keras misalnya ya, atau sedang melahirkan butuh didampingi suaminya. Oh iya, itu alasan syar'i ya, boleh ya. Ini ini sakit Pak, ini nggak masuk. Setelah diperiksa sakit apa kok nggak masuk sering amat? Oh ternyata sakit panu aja, kadas kurap. Ya itu mah nggak apa-apa. Masuk, nggak masuk kerja gara sakit panu. Ini kan nggak syar'i alasannya ya Bu ya. Al-mubihi yang dibolehkan lahu baginya. Jadi lahu baginya untuk bertayamum maksudnya. Yang dibolehkan untuk bertayamum. Jadi adanya alasan yang dibolehkan, alasan syar'i ya, yang dibolehkan untuk bertayamum. Kalau hanya karena ada panu kadas kurap di tangan, kalau kena air misalnya ini ya nggak apa-apa itu. Itu bukan alasan syar'i ya. Masih berwudu ya. Kalau yang tadi ya, kalau kena takut air nggak boleh tayamum. Kemudian yang kedua, dukhuli waktu sholat. Yang kedua, masuk. Dukhul itu masuk waktu sholat. Waktu sholat. Ya. Maksudnya bagaimana yang dukhuli waktu sholat? Kalau sholat zuhur masuk jam 12, sedangkan ini sudah jamak diketahui kemarau panjang, memang nggak ada air, air ada, tapi memang tadi hanya untuk minum. Ya sudah, memang tayamum ya Bu di situ ya. Tapi tayamumnya tidak sah kalau untuk sholat zuhur masuk waktu jam 12 kita sudah bertayamum dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi maksudnya apa? Jauh-jauh amat nih tayamumnya. Jam 9 pagi tayamum untuk sholat zuhur jam 12. Nah, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu sholat zuhur jam 12, kita boleh berwudhu jam 3 subuh pagi ya, asal nanti nggak batal wudhu. Boleh kalau wudhu itu ya.
Terkecuali, orang yang beser atau istihadah yang punya sakit yang terus-menerus dalam keadaan hadas. Ini juga mirip seperti ini. Untuk orang yang beser, yang sudah mohon maaf ya, ini nggak bisa nahan pipis, jadi netes terus pipisnya itu sudah kerannya itu ibarat keran sudah dol, itu nggak ada penutupnya, nggak ada sensornya. Nah, kalau sudah sepuh memang sensor pipis itu makin berkurang gitu ya, Bu, ya. Ini luar biasa kita masih dikarunia Allah bisa ngerem pipis, bahkan bisa tahan nih sehari ya. Saat menahan pipis seharian ini berarti sensor klepnya itu masih masih fit ya, masih luar biasa. Tapi untuk orang yang sepuh, sensornya kan makin daya daya tutupnya kan makin lemah, akhirnya ya ngocor terus ya, rembes, netes terus. Nah, untuk orang yang posisi seperti ini juga sama ini. Sebelum masuk waktu sholat tidak boleh berwudu, ya berwudu dengan air ya. Kalau ini kan kita bahas tayamum. Nah, untuk orang seperti itu tidak boleh berwudu sebelum masuk sholat. Dan sebelum wudu juga harus ada upaya disumbat itu netesnya dari baik yang ibu-ibu yang istihadah, wanita yang istihadah, yang keluar terus itu ya, yang darah darah penyakit ya istihadah itu. Disumbat dulu dan sebelum masuk waktu sholat nggak boleh wudu. Setelah masuk waktu sholat, nah disumbat dulu cepat-cepat wudu dan cepat-cepat sholat. Setelah wudu juga tidak boleh nyantai-nyantai ya, nanti ya udah wudu ini, udah masuk waktu sholat wudu. Nah, tapi dia nyantai-nyantai. Nah, keburu netesnya banyak ya, sumbatannya nanti jebol itu ya, nggak mampu lagi, harus cepat-cepat sholat. Ini ada kekhususan untuk orang yang beser, yang perlu untuk wudu harus diperhatikan tadi. Sebelum masuk waktu nggak boleh berwudu. Nah, ini juga tayamum seperti ini. Sebelum masuk waktu nggak boleh tayamum, nggak boleh. Kenapa? Iya, ya siapa tahu nanti menjelang menjelang azan kurang 1 menit hujan besar, kan kita nggak tahu ya. Kalau hujan besar kan ya dilarang tayamum. Ya masih ada harapan nanti adanya air, ya datangnya air atau ada kiriman air. Baik, yang ketiga tolabul ma'i. Apa ini tolabul ma'i? Kok mirip tolabul ilmi? Ya, tolabul ilmi kan mencari ilmu ya, menuntut ilmu. Kalau tolabul ma'i ini mencari air. Ada upaya dulu mencari air. Ini untuk apa? Untuk yang kita belum paham kondisi sekitar kita di situ. Kalau sudah paham di lingkungan kita udah bertahun-tahun memang lagi kemarau kering, di sana sini nggak ada mata air, ya sudah ya, beda ya. Tapi ketika kita berada di tempat yang baru ini, musafir dalam perjalanan, atau sedang berkemah ya, sedang berkemah dengan keluarga misalnya musim kemarau kemah itu di bukit. Nah, ini harus ada upaya mencari air dulu. Nggak boleh, wah ini di tempat kemah nggak ada air nih, ada air juga untuk minum yang tadi ya, langsung tayamum, "Ayo tayamum semua." Oh, nggak begitu. Ada, syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang ketiga adalah ada upaya mencari air dulu. Kalau tempatnya itu datar, maka harus jalan ke 4 arah, ke arah timur, barat, ya ke arah 4 mata angin ya mencarinya. Nggak tiba-tiba boleh tayamum, ini harus ada upaya dulu mencari. Sejauh apa dia harus jalan mencari itu? Sejauh ketika diteriakin, dipanggil masih bisa dengar. Nah, ketika jalan ya 100 meter dipanggil, "Ada air nggak?" "Belum." Jalan lagi sampai 200 meter, "Ada air?" Teriak itu, "Belum." Kemudian jalan lagi sampai, diteriaki kok nggak dengar, nah situ batasnya sudah, kalau sudah nggak dengar, diteriaki kita, nah di situ batas, balik lagi. Ya berarti sekitar berapa, 300 meter ya suara kita masih didengar ketika teriak, atau 250 ini, tergantung suaranya ya. Karena ada orang-orang yang di tenggorokannya kan ada speaker, wah itu kan suaranya keras tuh, bisa menjangkau 500 meter ya katanya. Tapi untuk ukuran rata-rata kan kalau teriak ya sekitar 200 sampai 300 itu teriakannya. Untuk di tempat yang asing yang kita ya nggak kenal dengan daerah di situ. Kuatirnya apa? Ketika nyari air, diteriaki nggak dengar ya, kemudian juga orangnya tidak terlihat karena posisinya naik turun itu, tiba-tiba ada bahaya mengancam, ada apa sih? Singa gitu ya, itu bahaya. Ya berarti harus cepat-cepat balik ya, nggak boleh diteruskan pencariannya.
Ini Islam juga sangat memberikan perhatian di sini, jangan sampai membahayakan nyawa ketika mencari air untuk tayamum. Untuk agar dibolehkan tayamum tadi ya. Ya, begitu. Kemudian ketika posisi sendiri nih, posisi sendiri bagaimana? Ketika musafir sendiri di situ, barang-barang bawaan banyak. Kalau harus ke sana kemari mencari air, yang nunggu barang nggak ada, ya ini sudah nggak apa-apa, nggak perlu mencari ya. Jaga barang dan tayamum di situ. Oh, ini juga keringan dari aturan syariat juga ya. Ini luar biasa. Islam itu ya Bu ya. Aturannya detail banget. Nggak menyusahkan sama sekali. Nggak menyusahkan. Kemudian yang keempat, at-turabu tohuru alatilahu gubarun. Nah, ini syarat yang keempat adalah turab tanah tohurun yang suci. Tanah yang suci bagaimana? Tidak tercampur dengan sesuatu yang najis. Memang tanah najis ya. Kalau di situ tadi ada meng kering ya, kemudian sapi ya itu kan najis, nggak boleh ya, nggak boleh dipakai. Sapi kering yang tercampur di situ. Atau apalagi yang diyakini di situ tanahnya kurang sehat, banyak bakteri, ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Ya, turabut tohurun atau huru alati lahu yang memiliki tanah tadi gubarun. Gubarun itu debu. Jadi syaratnya ada debu ya Bu tanahnya, tidak boleh bongkahan tanah, kemudian kita tepukkan tangan kita ke situ. Oh enggak boleh. Untuk yang masih bongkahan tanah kita harus ada upaya menumbuk dulu, ditumbuk dengan batu sampai keluar debu halusnya. Nah, debu halusnya kalau udah keluar baru kita tepukkan tangan kita ke situ. Ya. Baik, nampaknya selesai nih satu halaman ya alhamdulillah hari ini. Adakah pertanyaan yang perlu disampaikan atau ganjalan atau keberatan keberatan atas Dan kalau materi? debunya di permukaan meja atau apa dinding gitu boleh. Ya baik ya. Ini kalau sedang di perjalanan ya rata-rata begitu ya. Kalau memang diyakini debunya ada ya di meja, kalau mejanya meja kaca tiap hari dilap kan nggak ada ya, nggak ada debunya. Kalau di bis bagaimana? Di bis ya yang lebih punya kemungkinan punya debu justru di lantainya ya kalau di bis atau di kereta itu. Kalau di dinding kaca itu biasanya bersih itu kalau bisnya terawat ya, bis eksekutif nih. Bukan hanya dirawat, memang dia sangat menjaga ini ya, menjaga agar penumpang nyaman ya, debunya itu enggak sampai ada. Nah, ini Di pesawat gitu Ustadz. kalau di pesawat lebih memilih ke lantai ya Bu ya. Kalau ke lantai biasanya ada ya debu yang terbawa oleh apa ini? Oleh sandal atau sepatu dari para penumpang ya. Kalau di eh, dinding-dinding pesawat itu tuh biasanya bersih ya, bersih itu emang nggak ada debu, bersih. Nah, usahakan yang kira-kira ada debu. Terus ada juga kiat lain Bu, kiat lain ini yang biasa dilakukan oleh jamaah jamaah haji. Itu gimana? Membawa debu dari rumah, bawa debu dari rumah dibungkus sapu tangan, dikit aja debunya itu, dikit aja debunya. Dibawa pakai sapu tangan dibungkus ya. Nah, nanti di pesawat dibuka itu sapu tangannya, ya, dibuka sapu tangannya, debunya dilebarkan sehingga cukup gitu ya kita dengan tapak tangan itu cukup kita menepuk itu terkena semua ini tapak tangan kita. Nah, itu salah satu kiat juga. Jadi debunya bawa dari rumah ketika itu perjalanannya panjang ya, di pesawatnya panjang dan diyakini di pesawat itu nggak ada debu karena ini pesawat mewah ini. Orang sangat ini manajemen pesawatnya sangat memperhatikan kenyamanan penumpang ya, nggak ada debu sedikit pun. Ya sudah seperti itu ya kiatnya salah satunya. Bawa debu dari rumah, wadain sapu tangan, kemudian dibungkus, kemudian masukkan ke plastik supaya nggak tercecer kemana-mana. Nah, itu pesawat dibuka, buka ya. Gitu Bu. Ya. Nanti masukin lagi setelah dipakai debunya itu
ditutup lagi ya sapu tangannya, masukkan plastik lagi atau toples, masukkan lagi ke tas. Loh, ini bukannya mustakmal, debunya kan tadi sudah dipakai. Enggak, debu yang tadi yang disapu tangan tidak mustakmal, tapi debu yang sudah terpakai di tangan, kemudian diusapkan ke wajah, nah itu debu yang mustakmal. Ya, kalau yang masih disapu tangan tadi tidak mustakmal, nanti buat tayamum lagi, nanti sholat asar ya masih 3 jam lagi di pesawat, ya pakai lagi itu nanti. Nah, masukkan lagi setelah selesai sholat asar dipakai untuk tayamum. Nanti untuk tayamum sholat maghrib ya ini perjalanannya kan panjang ya, perjalanan ke Eropa ini pesawatnya ya, atau ke Amerika ya. Itu waktunya lebih 12 jam. Begitu Bu Dokter. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Adakah? Pak Ustadz kalau sedang dirawat misalnya di oksigen ya, berarti kalau sholat tayamumnya ke tempat tidur aja ya, Ustadz? Iya, boleh ya, yang diyakini ada debu ya boleh ya di situ. Heeh. Kalau ini posisi pasien ya, Bu, ya? Pasien ya? Iya, pasien. Mhm, pasien. Kalau pasien dia dia tidak boleh bergerak-gerak, tapi masih boleh kena air misalnya bisa diwudukan oleh ini ya, anggota keluarganya. Tapi kalau memang dia udah nggak boleh gerak, kemudian juga dia nggak boleh kena air, atau ada halangan yang lain, ya sudah nggak apa-apa, tayamum saja di situ, tayamum. Ustaz, maaf, jadi ini, debunya itu harus kasat mata juga ya? Maksudnya harus kelihatan gitu bahwa itu ada debu gitu? Kalau debu Ya, ada yang nggak 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 kelihatan. harus nggak harus begitu, Bu. Kalau kita raba kan kelihatan tuh. Kadang mata ini nggak mampu melihat ini ada debu tidak, tapi setelah kita raba dengan tangan, oh iya ada debunya, ada debunya gitu ya. Nah, gitu. Ya lebih amannya memang begitu, Bu. Kalau naik bis atau kereta masih ya, debu itu masih ada di lantai-lantai kereta, lantai bis itu masih ada ya. Dari debu yang dibawa sepatu, sendal penumpang itu masih ada. Kalau di bis ya. Kalau di pesawat, ya mungkin ya ada juga ya, tapi lebih sedikit ya. Pesawat kan saya lebih ini, lebih level untuk menjaga kenyamanan penumpang kan lebih ini lagi ya. Ya, begitu Bu ya. Ada lagi? Ada? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Sudah? Ya, baik. Masih ada Bu? Kalau cukup ya, baik ya. Sudah jam 6. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah.